Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini para siswa maupun siswi dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana yang kita inginkan. Para siswa dan siswi yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jagat raya. Kadang kita suka bertanya, apa sih bedanya jagat raya dengan tata surya? Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tata surya adalah benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Nah, jagat raya nanti kita lihat ada di sini adalah ruang yang maha luas dan tidak ada batasnya, tempat benda-benda langit yang berada termasuk bumi yang merupakan tempat tinggal manusia. Jagat raya berisi bermiliar-miliar benda langit, diantaranya bintang, meteor, planet, satelit, dan komet. Dan di sini udah jelas perbedaannya bahwa tata surya itu merupakan anggota daripada jagat raya. Kalau tata surya anggotanya terdiri dari matahari, planet, satelit, meteor, meteorit, asteroid, komet, jagat raya, tata surya termasuk anggotanya. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih jagat raya, kali waktu dalam cuaca yang cerah kita keluar rumah di malam hari, kita nengok ke atas, ke langit, nah itulah jagat raya. Yang berisi bintang-bintang yang jumlahnya bermiliar-miliar termasuk di dalamnya tata surya, itu jagat raya. Di sini ada beberapa anggapan tentang terjadi jagat raya dan alam semesta. Anggapan yang pertama yaitu anggapan heliosentris yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Jadi matahari itu merupakan bapaknya atau induknya dari jagat raya yang berputar mengelilingi matahari. Makanya disebut heliosentris. Heliosentris berasal dari kata helios, artinya matahari, dan sentrum artinya pusat. Jadi anggapan heliosentris bisa diartikan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Yang kedua, anggapan geosentris. Jadi sebelum ada heliosentris itu ada anggapan geosentris. Geo berasal dari kata geo artinya bumi dan sentrum artinya pusat. Jadi anggapan geosentris artinya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Tapi penemuan itu dibantah sehingga muncul anggapan yang disebut dengan anggapan heliosentris. Yang ketiga, anggapan antroposentris. Antroposentris berasal dari kata antropos yang artinya manusia dan sentrum artinya pusat. Jadi anggapan antroposentris merupakan anggapan bahwa manusia sebagai pusat segalanya. Dari ketiga anggapan ini yang sekarang sedang marak adalah yang nomor satu. Yang sampai sekarang masih dianggap bahwa matahari lah sebagai pusat jagat raya. Yang disebut dengan heliosentris. Terus yang B, teori terjadinya jagat raya. Yang pertama teori Big Bang atau The Big Bang Theory. Teori ledakan besar atau ledakan dahsyat. Di mana didasarkan asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan yang panas dan mengalami ledakan dahsyat yang akhirnya mengembang. Pendukung teori ini namanya Stephen Hawking. Dan dia mengatakan bahwa dalam jangka waktu yang lama, alam semesta ini menjadi panas. Sehingga dari panas maka meledak dengan disebut dengan ledakan Big Bang atau ledakan besar. Dari ledakan-ledakan itu maka muncul ada yang disebut dengan bintang, ada yang disebut dengan planet, ada yang disebut dengan meteor, meteorit, dan sebagainya. Makanya terkenal dengan teori atau The Big Bang Theory. Yang kedua, The Steady State Theory atau teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Hawwondi T. Gold dan F. Hale dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Menurut teori ini dikemukakan bahwa alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya.
Jadi alam semesta itu ya dari dulu seperti itu. Sekarang ya seperti itu, seperti ini. Seperti dalam Al-Quran, al-awwali wal akhiru, tidak berawal dan tidak berakhir. Yang terkenal dengan teorinya adalah teori keadaan tetap. Jadi dari dulu sampai sekarang, jagat raya atau alam semesta ya seperti ini adanya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang baru, tidak ada yang terbaru. Jadi seperti itu keadaannya yang disebut dengan jagat raya. Yang ketiga, teori jagat raya berayun. Merupakan kelanjutan dari teori dentuman besar. Para ahli menemukan bahwa gerak galaksi yang saling menjauh itu menunjukkan tanda-tanda makin melambat. Jadi semakin lama kayak diayun begitu. Semakin lama semakin melambat. Sehingga terkenal dengan teorinya adalah teori jagat raya berayun. Yang kedua, galaksi. Tadi ada yang disebut dengan tata surya, ada yang disebut dengan jagat raya. Nah ini lanjut adalah galaksi. Galaksi adalah sekumpulan berjuta-juta bintang dan benda-benda ruang angkasa yang membentuk suatu pulau. Tipe-tipe galaksi berkisar dari galaksi kerdil dengan 10 juta bintang hingga galaksi bintang raksasa dengan 1 triliun bintang. Semuanya mengorbit pada pusat galaksi. Matahari adalah satu bintang di galaksi Bima Sakti. Tata surya termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari adalah bagian dari galaksi. Kita sudah dapat membedakan 3 perbedaan antara tata surya, jagat raya, dan galaksi. Nah, di sini keajaiban dunia yang Allah ciptakan sehingga ada yang disebut dengan tata surya, ada yang disebut dengan jagat raya, dan ada yang disebut dengan galaksi. Galaksi di sini merupakan kumpulan berjuta-juta bintang dan benda-benda ruang angkasa yang membentuk suatu pulau. Jadi bergerombol, berkelompok, yang disebut dengan galaksi. Itu bintang-bintang yang berkelompok. Nah, bentuk-bentuk galaksi bentuk spiral. Memiliki roda-roda Katerina dengan lengan-lengan berbentuk spiral. Dan keluar dari pusat yang terang. Berjumlah sekitar 60%. Kita lihat seperti ini yang disebut dengan galaksi Andromeda. Itu kumpulan bintang yang jumlahnya berjuta-juta seperti ini. Yang disebut dengan galaksi Andromeda. Lagi galaksi Bima Sakti. Seperti ini bentuknya. Kita bedakan tadi antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti. Dari sini dengan sinarnya atau cahaya itu bedakan. Putarannya berbeda di sana. Ini membedakan antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti. 2 bentuk spiral berbatang, yaitu lengan-lengan spiral galaksi ini keluar dari bagian ujung suatu pusat. Jumlahnya 18%. Nah, seperti ini. Kalau tadi menggumpal menjadi satu, lalu ini lengan-lengan spiral galaksi ini keluar dari ujung-ujung suatu pusat. Seperti ini keluar dia. Ini yang disebut dengan bentuk spiral berbatang. Jumlahnya hanya sekitar 80% dari yang ada galaksi di jagat raya ini. Barangkali itu yang saya sampaikan yang berhubungan dengan jagat raya, galaksi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya para siswa, baik itu Madrasah Sanawiyah atau SMP maupun Madrasah Aliyah atau SMA. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.